01010100. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Tikus dan Singa. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang dongeng Tikus dan Singa. Tema ceritanya yaitu persahabatan dan pentingnya tolong-menolong. Tokoh dalam cerita ini yaitu Tikus dan Singa sebagai tokoh utama dan Rusa dan Kancil sebagai tokoh tambahan. Watak dari karakter tikus yaitu hewan yang baik, tidak lekas marah dan membalas budi. Pesan moral yang terkandung di dalam cerita ini akan kita bahas setelah cerita ini selesai. Suatu ketika di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah singa yang perkasa dan kuat. Tidak heran ia disebut sebagai raja hutan. Semua hewan yang ada di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan sangat senang dapat pujian. Singa menghabiskan waktunya hanya untuk dua hal, yaitu untuk tidur dan berburu. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa. Ketika sedang tertidur, singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu ketika, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang sedang tertidur. Tikus takut untuk membangunkan singa. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini sangat berbahaya," pikir tikus. Tiba-tiba suara langkah kaki tikus terdengar oleh singa yang membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayahnya, apalagi sampai mengganggu waktu tidurnya. Singa yang marah itu pun langsung menangkap tikus dengan tangannya. Tikus yang tidak dapat menghindar akhirnya tertangkap di tangan singa. "Berani-beraninya kau mengganggu waktu tidurku," seru hewan singa marah. Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke wilayah Tuan. Saya mencoba untuk meninggalkan tempat ini," jawab tikus dengan ketakutan. "Maaf," katamu. "Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa, tidak ada yang menggangguku. Tidak ada hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu," ucap sang singa dengan suara yang lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar bisa melepaskannya. "Tuan, tolong aku, jangan makan aku. Aku sama sekali tidak berniat untuk mengganggu tidurmu. Tolong, aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini lagi," ucap tikus sembari menangis. "Diam, sudah kubilang aku tidak akan memaafkanmu. Aku berpikir untuk menjadikanmu santapan malamku." "Hahaha," ucap sang singa dengan suara lantangnya. "Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskan aku berjanji akan membantumu dan berguna untukmu kelak. Ketika kau membutuh bantuanku, lagi pula tubuhku ini sangat kecil, tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti," ucap tikus mencoba meyakinkan singa kembali. Mendengar omongan sang tikus, lalu sang singa pun tertawa. "Hahaha, menolongku? Mana mungkin, melihat saja ukuran tubuhmu yang kecil. Tetapi baiklah, aku akan melepaskan tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuatku kenyang. Sekarang pergi dan jangan kembali lagi ke wilayah ini," seru singa sambil melepaskan tikus.
Tikus pun merasa senang sambil berlari dan berterima kasih. Tikus memegang janji untuk menolong sang singa lain kali ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari setelah saat kejadian itu, singa pun pergi keluar dari sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ini, ia menghabiskan waktu hanya untuk tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk berburu. Namun, tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu, lalu mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun, sayang usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dan terjebak di dalam jebakan pemburu tersebut. Merasa singa tak berdaya pun mulai meraung keras. Ia berniat untuk meminta tolong. Suara mengerikan dapat terdengar di seluruh penghuni hutan. "Siapapun, tolong aku, lepaskan aku dari jeratan tali ini, tolong!" teriak singa. Sayangnya semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskan karena tahu singa akan berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa terdengar kepada tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan untuknya untuk membalas budi kepada singa. Sesampainya di tempat sang raja hutan terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu," ucap tikus. "Tikus, syukurlah kamu datang di sini. Tolong bantu lepaskan dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku," ucap sang singa. "Tentu saja, aku ingin membantumu," ucap tikus. "Aku ingin membalas kebaikanmu karena engkau telah melepaskanku," ucap tikus yang baik hati. Mendengar ucapan tikus seperti itu, singa pun terharu. Ia tak menyangka ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat mengenyangkan bila dimakan. Dan tikus pun mulai menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai terlepas dan singa dapat mengeluarkan tangannya. Tali-tali lainnya pun putus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa tenang saat berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. "Terima kasih tikus kecil, aku merasa terharu pada kebaikanmu. Padahal aku pernah meremehkan hendak berbuat kebaikanmu sebelumnya, tapi kamu malah membalas perbuatan dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkan singa sepertiku," ucap singa. "Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menyelamatkan sesama makhluk hidup," jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan, terutama tikus kecil sahabatnya. Dan itulah cerita kita pada hari ini. Di setiap cerita pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya. Mari kita simak pesan yang ada di dalam cerita ini. Setelah kita mendengar dan menyimak dongeng tersebut, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba dilihat tikus, ia mau menolong seekor singa